Nah, yang pengen saya sampaikan pada sore hari ini adalah satu hal yang terkait niat, yang banyak orang nggak berani berniat. Contoh, saya nanya sama orang, kamu kok belum berangkat haji kenapa? Belum punya duit. Ya niat sana berangkat haji diniati. Udah Ustaz, nggak usah muluk-muluk niat berangkat haji. Mau ngontrak rumah aja bayar saya nggak bisa kok. Mau ngapain saya niat berangkat haji? Saya tak yang realistis saja, yang bisa sesuai akal saya, sesuai kenyataan. Nah, ini penyakitnya oknum-oknum yang belum punya ilmu. Ya, ada lagi yang dikasih saran sama temennya, kamu nih kok hidup jadi kontraktor, ngontrak sana ngontrak sini, apa nggak capek? Dah sana kamu niat beli rumah, ya niat beli rumah. Dia jawab, kamu tuh ya aneh-aneh, udah tahu saya ngontrak aja bayarnya susah kok, tambah disuruh niat beli rumah. Ini juga orang yang oknum, belum paham ilmu, belum paham ilmu. Tapi kalau orang yang udah ngaji Rebo sore lain, memang orang-orang aneh ini. Dia sudah punya ilmu tuh jadi rada aneh. Dia punya uang 10.000, dia tabung, dia ngomong sama temennya, ditanya, buat apa? Tuku omah 10.000. Lah aku niat toh. Saya niat, duweku iki. Punyanya ini, niat saya mau beli rumah. Ada lagi, punyanya uang cuma 1.000 rupiah, tiap hari nyelengi 1.000 ya, 1.000. Tanya, mau ngapain kamu? Nabung 1.000 rupiah, mangkat kaji. Umroh tekan-tekan kok kaji. 1.000 untuk apa? 1.000 dapat apa? Niat itu harus dibuktikan. Pokoknya saya niat pengen berangkat haji. Saya buktikan dengan niat saya nabung semampu saya. Ya nabung semampu saya. Nah, kenapa itu dilakukan? Apa bisa itu tercapai dengan cara-cara seperti itu? Jawabannya adalah gak usah mikir bisa tercapai atau gak bisa tercapai. Tugas kita itu niat. Selebihnya itu Allah yang ngurus. Ya, selebihnya Allah yang ngurus. Tapi Allah kasih contoh biar kita itu bersemangat. Yang namanya orang niat itu menggantungkan harapannya kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Lah kalau menggantungkan harapannya kepada Allah, seharusnya berani atau enggak berani? Berani niat. Lah ini disuruh niat aja enggak berani kok. Tukur omah, niat. Suasana aneh. Niat aja enggak berani. Ayo angkat kaji niat. Suasana aneh. Karena dia mengukur dirinya, saya enggak punya, saya enggak bisa, saya enggak mampu, saya enggak ada, saya. Dia enggak melihat Tuhannya, enggak lihat Allahnya. Tapi kalau orang yang udah belajar lain, memang betul saya enggak punya, tapi saya punya Allah. Allah bisa mewujudkan. Dah saya pokoknya niat. Ya siapa tahu sama Allah dikasih kekuatan, kesempatan, rezeki, berangkat kan begitu ya. Nah, tapi ada contohnya. Saya akan bawakan contohnya satu saja. Mudah-mudahan nanti semakin meresap buat saya dan buat semuanya, amin. Ibu-ibu tahu cerita Ashabul Kahfi? Sekelompok pemuda yang jumlahnya sampai sekarang beda pendapat ulama, dan Allah udah bilang mereka akan terus berbeda pendapat tentang jumlahnya. Sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup di satu negara, rajanya gak iman sama Allah. Ya, rajanya tidak beriman sama Allah. Rajanya kafir zalim. Ada yang kafir tapi gak zalim sama masyarakat. Ini kafir dan zalim. Maka pemuda tadi berniat pengen merubah kerajaan itu jadi kerajaan yang iman sama Allah Ta'ala. Jumlahnya nggak sampai 10 orang. Khilafnya itu 7 atau 8 ya. Bukan khilaf jumlahnya 12, jumlahnya 15, enggak. 7 termasuk anjingnya, atau 7 pemuda itu 8 anjingnya, jumlahnya berbeda pendapat. Tapi nggak ada yang mengatakan jumlah pemudanya 20, nggak ada. Nggak sampai 10 orang. Berniat pengen merubah negara. Dari yang kafir menjadi muslim. Dari yang zalim menjadi adil dan makmur. Lihat kekuatannya, yang dilawan semuanya orang-orang yang bengis dan bersenjata. Gak mampu. Ya gak mampu. Tapi niat. Pengen itu tercapai. Karena gak mampu ya pindah. Biar bisa ibadah nyaman, gak maksakan diri. Nah kalau di situ gak bisa ya kita cari tempat yang bisa. Ya gak maksakan diri. Yang penting niat.
keluar dari negaranya, ketemu gua, mampir istirahat, capek, tidur. Ya tidur. Yang terjadi apa? Ya, alhamdulillah, tidur terlama yang pernah dicatat dalam sejarah. 309 tahun. Tapi ajibnya tuh ya subhanallah, keramatnya Ashabul Kahfi, tidur 309 tahun, bangun langsung ke pasar. Bangun langsung seger, langsung belanja. Nah, coba ibu-ibu besok praktek, rebahan saja 5 hari, nggak usah tidur. Kira-kira langsung bangun bisa enggak? Nggak bisa. Itu pegangan dulu ya. Begitu mau jalan oleng semua. Ya oleng semua. Ini Ashabul Kahfi 309 tahun. Bangun seger. Bangun sehat. Bahkan langsung paham. Perut lapar. Ayo belanja. Salah satu berangkat belanja. Sampai di pasar uangnya ditolak. Karena termasuk uang antik sudah 300 tahun yang lalu. Akhirnya heboh tuh satu masyarakat. Dan ternyata waktu itu kerajaannya sudah berubah. Dipimpin raja muslim yang adil, makmur, dan bijaksana. Apa itu hikmahnya? Karena niatnya pengen merubah kerajaan jadi baik, tapi dia nggak mampu, usaha tapi nggak mampu. Allah tunjukkan, niatmu itu aku wujudkan. Ditidurkan sama Allah Ta'ala, dibangunkan, udah beres. Maka ibu-ibu kalau suaminya ruwet, niatan sing apik, tinggal turu. Ya, tinggal tidur, tak niati, ya Allah, moga-moga sadar dadi wong apik, soleh, dadi ganteng. Ya walaupun nggak mungkin ya. Kalau udah wajahnya kurang ganteng, berubah jadi ganteng kan nggak mungkin. Tapi tetap bisa jadi ganteng. Mata kita yang dirubah sama Allah Ta'ala. Wadah itu orang welek, karena kasmaran dianggap paling ganteng sak dunia. Ganteng, saya sadar. Melek, melek. Kulite mulus, ya Allah ki bocel-bocel ki. Taton kabeh ki dhisik cilikane pelayon glundung bekas bocel-bocel kabeh kok mulus piye? Mripatmu ki keliru. Genah mulus. Matanya berubah, lihatnya jadi bagus semua. Betul ya? Lihatnya jadi bagus. Jadi mungkin secara fisiknya nggak berubah, tapi Allah bisa merubah itu pandangannya. Dia jadi, suamiku kok gantengnya luar biasa. Istriku kok cantiknya luar biasa. Begitu ada masalah, kok nggak mampu nasehatin pasangannya, nggak mampu, nggak kuasa. Daripada nanti semakin salah, angkat tangan doa, ya Allah, niat pengen saya jadi pasangan yang bagus dan saya pengen pasangan saya jadi bagus. Ya Allah, tolong saya tinggalkan ya pertikaian, masuk ke dalam gua namanya kamar, kemudian berbaring dan tidurlah. Insya Allah nggak sampai 309 tahun. Ya beberapa menit bangun sudah berubah suaminya. Tulung gawe no kopi, teh, sama ngomongnya tulung. Masya Allah kopi paling enak. Istrinya yang bingung, kok gampang men ya? Kok berubah? Kenapa? Niatnya kuat. Jadi yang rubah nanti Allah. Kerajaan aja dirubah, yang punya niat tidur kok. Yang Allah pakai orang lain. Makanya kalau jenengan punya niat mau beli rumah, nggak usah pusing, pokoknya niat beli rumah. Bisanya apa? Nyelengi ya nyelengi. Nanti Allah yang wujudkan. Contoh ibu saya tuh di pojok. Niat pengen punya rumah. Anaknya diajak jadi kontraktor bersama ayah saya, dari satu kontrakan yang satu ke kontrakan yang lain. Tapi niatnya pengen punya rumah sendiri, nggak ngontrak. Tapi yang nggak pernah ngeluh kalau ngontrak itu ya, urip kok kayak gini, nggak ada. Wajahnya pindah ya pindah, waktu yang bayar ya bayar, belum bisa ya minta maaf sama yang punya rumah sambil cari terus usaha. Suatu hari tiba-tiba kok Pak Lek saya itu main ke rumah saya, ke kontrakan tadi, bawa mobil kijang kotak zaman dahulu itu. Kemudian ibu saya diajak jalan-jalan, ayo lu tak jak metu gitu, kata Pak Lek saya. Diajak jalan-jalan, ternyata diajak ke depan kelurahan Semanggi, dibukakan rumah baru selesai dibangun, kemudian ngomong iki omahmu, iki kuncine, iki sertifikate. Masya Allah, itu adik itu ya seperti itu, soleh insya Allah. Ya itu berkah ya, uangnya berkah. Rumah yang paman saya
duduk bangun sampai selesai itu nggak ngomong sama ibu saya. Ibu saya nggak pernah paham. Ujuk-ujuk diparani nyoh. Kenapa? Punya niat. Hasilnya rumah itu karena niatnya ibu saya kuat, niatnya ayah saya kuat, niatnya paman saya juga kuat pengen nyenengkan keluarganya. Hasilnya rumah itu cikal bakal pengajian Ar-Raudhah. Dari ruang tamu sampai 5.000 meter ini. Tuh, niatnya berarti hebat atau enggak hebat? Hebat. Jangan pernah takut kalau punya niat. Jelas ibu-ibu? Wah, ini mulai niat kabeh. Sesuk niat tuh omah. Lho kok sesuk ya? Saiki niat. Niat gak usah tunda. Niat. Ya karena kita punya Allah, ya kita punya Allah. Jangan seperti orang-orang yang nggak punya Allah, nggak punya Tuhan. Dia punyanya harta, nggak punya harta pusing. Dia punyanya kekuasaan, nggak punya kekuasaan pusing. Dia punyanya kolega, nggak punya kolega pusing. Kita alhamdulillah teman punya, ya kerjaan ada, sahabat ada, keluarga ada, dan kita hambanya Allah yang maha kuasa. Jadi ngapain pusing? Yang penting wani niat. Niat dulu. Karena niat itu pondasi, niat itu awal, niat juga akhir. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pulang dari sini hati ini jembar kabeh. Ya, hatinya lapang semua, semangat semua. Tidak menuhankan harta, tidak menuhankan angka. Ya, nggak takut angkanya hilang, nggak takut angkanya berkurang, tapi takut kalau Tuhannya hilang. Takut kalau Tuhannya itu di hatinya nggak ada, takut. Kok aku dikelangan duit ya Allah. Takut seperti itu. Tapi ojo terus ngawur, duit dihilang-hilang no bar kuwi nangis. Duit kuntek, nangis. Pusing bukan gitu. Iya, punya barang ya dijaga, punya harta dijaga. Syariatnya begitu, tapi nggak takut kalau hilang. Hatinya lapang, hatinya enak. Jelas ibu-ibu? Apa? Niato. Ya niato. Saya nih niat pengen berangkat haji lagi. Oh niat toh. Sudah daftar Beb? Ya belum. Oh pendaftarannya sudah ditutup. Kan begitu ya. Loh pendaftaran sudah ditutup. Kok niat haji? Ya ora apa-apa. Minimal kan untuk ganjaran. Ya minimal kan dapat pahala. Dirimu suruh niat aja karena nggak punya duit, nggak mau niat. Akhirnya nggak dapat pahala haji. Kan rugi. Udah niat haji. Alah ngenteni kok untuk duit, betul kan? Nah, niat itu ya nggak nunggu punya duit. Niat saya pengen berangkat haji. Terus gimana? Ya tunggu bar sholat musim haji ya. Ya Allah, sampaikan saya ke tanah suci untuk haji, untuk umroh, untuk ziarah Nabi Muhammad SAW. Niat itu ada aksinya. Minimal doa. Padahal doa itu ya bukan minimal, itu paling maksimal. Tapi kan setidak-tidaknya isone dongo ya dongo. Kalau punya duit ya diusahakan, diikhtiarkan. Niat. Jangan pernah takut untuk berniat. Ini kalimat yang sering saya ulang-ulang nih ya. Kenyataan di depan mata. Ya, kenyataan di depan mata. Jangan pernah membuatmu takut berharap kepada yang maha kuasa. Paham nggak? Saya mikir sih. Contoh kenyataan. Ini mantunya seseorang, hasil cek menurut hasil cek, ini Anda divonis tidak bisa punya anak. Kenyataannya begitu ya. Terus temennya ngajari, dongo, minta sama Allah. Dongo piye lah, terus terima kenyataan. Mas nyotone ngene kok dadak dongo. Nah, ini salah. Kenyataannya memang gak bisa. Tapi yang maha nyata bisa menjadikan bisa. Minta sama Allah, Allahumma. Seperti Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria itu ya dongonya bukan setahun 2 tahun. Ya puluhan tahun. Sampai umur 90 tahun ya masih dongo. Akhirnya dikasih. Walaupun istrinya umur 80 tahun. Jadi jangan pernah putus harapan. Gantungkan harapan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut untuk berniat. Jangan takut untuk minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah nggak mungkin dipermalukan. Minta sama manusia sering kali kita dipermalukan. Betul?
Jangankan minta, pinjam saja sering kita dihinakan. Jilih loh, aku orang jaluk duitmu, jilih. Itu masih dihinakan. Tapi minta sama Allah Ta'ala, jaluk terus. Wis dikai, jaluk terus. Ya, kita kan kapan gak dikasih sama Allah? Ini sekarang masih dalam pemberian Allah nih. Saagake ambekan yo gampang, meripat melek yo iso nyawang. Lo kamu jangan sombong-sombong, oh saya mata normal. Ya saya enggak tunanetra, ya bisa melihat. Nak srengenge dinggo mati. Matahari enggak bersinar, rembulan enggak bersinar, tidak ada cahaya yang bersinar di muka bumi, lampu mati kabeh, bisa melihat? Enggak bisa melihat. Jadi sama Allah dikasih kayak lampu, kayak srengenge, kayak rembulan gitu ya, biar kita bisa melihat udara segar, biar kita bisa bernafas. Dikasih semua, masih diizinkan jaluk sing liyane. Jaluk apa nih? Jaluk takei, jaluk. Lah kok kakek mikir, apa iya? Mosok iso. Lah yang paling mahal aja oksigen kita dikasih gratis. Coba sana, berbaring di ICU sehat, berbaring di ICU, minta di oksigen 10 hari, berapa biayanya? Bayar larang toh, ya bayarlah. Larang. Ini kita nggak usah minta di oksigen, nggak pakai selang, kok ya dimasukkannya itu bersih. Ya modelnya cuman hidung kasih bulu. Ini kok bulunya dicabut bersin. Ya bersin. Hakadza wa'alafu minkum. Mudah-mudahan semangat saya sore hari ini menyemangati semua.